I'm back. Ini tag kedua aku. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Erinda. Buat kalian yang baru tahu aku, Instagram aku di @erindarmd. Bisa di stalking. Canda stalking. Oh iya, tadi aku tuh udah tag kayak pembukaan gitu. Cuma karena tiba-tiba card memori aku full, belum aku pindahin dulu. Padahal udah bikin alis, nggak tahu sih ini kayak bener atau nggak aku bikinnya, karena ya aku kalau bikin alis kayak gini gitu kan. Oh ya, di video kali ini itu aku mau jelasin dulu, aku itu pengen bikin video tutorial makeup, cuma aku collab sama sudut pandang gitu loh, kelihatan nggak sih? Nah ya, aku collab sama sudut pandang, jadinya aku bikin tutorial makeup tapi sambil ngobrol, sambil jelasin kayak gini gitu. So, kalau kalian penasaran sama videonya bakalan jadi kayak gimana, langsung aja kita ke videonya. Jadi, yang pertama itu aku tadi udah bikin alis. Aku bikin alis pakai Wardah pensil alisnya Wardah yang black. Karena dulu aku pernah punya yang brown tapi hilang. Itu caranya kayak biasa, aku bingkai dulu terus nanti di conceal biar lebih rapi, pakai concealernya Wardah juga yang nomor 2 beige. Nggak tahu kemana tadi pengalis di sana. Terus kalau udah, aku mau pakai DD cream dari Wardah juga yang shade natural. Oke. Sambil aku pakai DD cream, aku pengen bahas terkait dengan sesuai judulnya, itu terkait dengan ini aja deh. Mana ya? Terkait dengan terkait dengan karya. Kenapa aku pengen bahas soal karya? Karena menurut aku karya itu yang gimana ya? Aku aplikasiin ini tuh pakai brush this kayak kecil gitu, cuma buat naruh aja. Kenapa aku pengen bahas soal karya? Itu karena menurut aku karya itu sesuatu hal yang susah. Kalau kemarin aku sempat lihat videonya Sana, kalau kalian ngikutin Rintik Seduh channelnya gitu ya, YouTube-nya, itu bahas perihal kayak semua orang itu pasti ada yang benci sama kamu gitu. Kalau Indonesianya sih kayak gitu kan. Terus aku juga setuju juga sama pernyataan Sana yang kayak misal aku tuh kalau udah makeup diem gitu. Pernyataannya Sana yang kalau misal konsisten menjadi barang paling mahal dalam sebuah karya. Itu aku setuju banget karena di sini aku ngerasain hal itu. Jadi kayak aku start jadi content creator itu udah mungkin 1 tahun yang lalu, dan I think aku masih di sini-sini aja gitu kan. Blend pakai beauty blender, maksudnya aku masih di sini-sini aja, bukan berarti aku nggak berkembang, itu enggak. Aku ngerasa diriku itu berkembang sih, karena ya emang beda gitu kan. Maafin jenong aku ya teman-teman, karena emang ada perkembangan gitu. Perkembangan dari yang kayak aku yang dulu ngedit video cuma pakai Filmora, sekarang udah pakai HP. Terus yang dulu, aduh alis gua, yang dulu cuma pakai HP bikin video, itu sekarang udah bisa pakai kamera gitu-gitulah. Pokoknya semuanya itu berkembang. Kita itu kayak tumbuh gitu loh. Nah, dengan karya kita bisa kayak kasih tahu ke orang-orang, this is me gitu, ini aku gitu. Tapi banyak orang juga yang menunjukkan dirinya itu dengan bentuk yang lain. Maksudnya gak harus dengan karya. Kita
bisa nunjukin ke semua orang dengan berbagai hal gitu kan. Nah, dan yang aku pilih adalah dengan menjadi content creator. Mungkin sejauh ini aku belum bisa dikatakan konsisten dalam 1 tahun terakhir ini gitu. I think aku mulai YouTube itu pada bulan Maret tahun 2020 dan sekarang adalah bulan Juli tahun 2021. 1 tahun lebih berapa bulan? Ya itulah pokoknya. Lebih sedikit bulan gitu kan, belum banyak banget gitu. Nah, di dalam 1 tahun itu aku ngerasain yang namanya kritikan orang, terus juga aku ngerasain yang dimana moodnya naik turun karena yang namanya bikin video gitu ya, bikin sebuah karya itu nggak yang setiap saat bisa buat bikin video gitu. Aku aja nih tadi bikin video tuh harus kayak aku tuh orangnya yang butuh penyemangat gitu loh. Ini aku pakai bedak tabur dari Max gimana bacanya itu. Jadi kayak yang butuh penyemangat gitu loh orangnya, anaknya yang kayak misal aku kan I have temen gitu ya, aku punya temen yang kayak setiap hari tahu apapun kegiatan aku, jadi aku yang kayak Kak, aku kan manggilnya kayak Kak semangatin aku dong buat bikin konten gitu. Terus aku ditanya, kamu suka? Aku suka, aku nyaman dengan aku membuat konten gitu kan. Ini kita back dulu ya gitu. Terus kalau suka berarti lakuin dengan enjoy gitu ya. Kadang sebuah awal itu harus ada sedikit paksaan sih kalau menurut aku dalam untuk memulai sebuah karya gitu. Contohnya dalam membuat video. Iya benar sih, kita kayak yang kadang moodnya ada, terus kadang tiba-tiba hilang karena tiba-tiba aja nih kita nemu apa sih kayak quotes gitu atau apalah lagu yang itu relate gitu sama kita, yang kayak mungkin juga kayak ada komentar dari orang lain yang bilang kayak kayaknya lo nggak usah berkarya gitu deh, kayak yang lo ngelakuin ini tuh buat apa? Kayak dalam 1 tahun juga kamu gini-gini aja gitu. Omongan kayak gitu tuh pasti ada. Dan yang kita bisa lakukan buat menghindari itu semua ya dengan jangan pernah dengerin gitu. Boleh sih dengerin kayak buat masukan gitu. Kadang kalau kita dengerin gitu ya terus ditimang-timang gitu, kayaknya ada benernya juga gitu kan. Tapi untuk mencegah kayak misal yang udahlah ngapain sih kita ngomongin orang, kok ngomongin sih, kenapa sih kita dengerin omongan orang lain gitu, buat apa, toh itu juga nggak berpengaruh di kita. Omongan mereka itu mungkin cuma terpengaruh di geser deh di pikiran kita doang gitu kan. Terus makin kesini juga makin mikir juga kayak lo tuh harus fokus sama diri kamu sendiri gitu, termasuk juga aku gitu kan. Ini kerudung gue jenong banget lagi. Kayak yang ya udah, lo tuh harus fokus sama diri kamu sendiri gitu dengan karya-karya kamu. Mungkin pertama kali yang bakal ngeliat lo tuh nggak banyak gitu, tapi ya udah lakuin aja apa yang kamu bisa, lakuin aja apa yang kamu suka gitu kan. Terus kayak mungkin dari hari ke hari bakalan ada satu orang nih yang komen kayak ternyata lu bisa ya gitu. Mungkin seiring berjalannya waktu dengan kamu konsisten itu bakalan terus terjadi, dan itu sedang aku lakuin sih teman-teman. Jadi ayo yang benar-benar mau berkarya, mau berjuang bareng, ayo benar-benar I need a friend gitu. Aku tuh orangnya tipe yang kayak butuh banget
temen gitu buat berkarya bareng. Karena I think berjuang sendirian lebih susah gak sih? Lebih berat aja gitu. Adanya bukunya Indra Sugarto, Teman Berjuang, kalian harus baca. Adanya teman buat berjuang itu kayak mengurangi beban gitu kalau menurut aku. Ini kenapa kayak gini ya? Kayak crack gitu. Belum juga apa-apa. Nah, kalau udah di blend, kita lanjut. Ini udah berapa menit coba? Udah 9 menit. Ini video mau jadi berapa menit? Nah, ngomongin tadi ya soal karya tadi kan udah. Terus aku mau pakai apa ini namanya? Terlalu tebal. Biar nggak capek-capek banget gitu. Jadi ya, selama 1 tahun aku berkarya gitu, sebenarnya nggak 1 tahun full sih, karena ada kayak misal aku tuh konsisten tuh paling cuma 1 bulan, terus tiba-tiba ada aja yang bikin kayak misal tiba-tiba sibuk UAS atau sibuk organisasi gitu-gitu kan. Cuma aku belum pernah yang ngerasain konsisten itu selama beberapa bulan, 3 bulan maybe, itu belum pernah. I think kita bakalan jadi kebiasaan itu setelah 30 itu cuma 1 bulan, 90 hari berturut-turut. Dan kalau itu gagal, itu harus ulang dari awal. Makanya konsisten menjadi barang paling mahal dalam sebuah karya. So, kayaknya aku gak mau ribet-ribet banget ngobrolnya sampai situ aja. Aku mau selesaiin makeup aku dulu, terus nanti kita lanjut setelah ada hasilnya. Pokoknya dalam berkarya harus konsisten, dan itu bukan hal yang mudah. Dan ayo kalau kita mau lakuin bareng-bareng, aku bakalan cobain dulu. Nanti kalau aku udah tahu rasanya, aku bakalan kasih tahu ke kalian. So, tunggu hasilnya makeup aku dulu, oke? Okay, I'm done with my makeup. This is the final look. Kayak bener gak sih? Atau mungkin ada lipstick di gigi aku gitu kan, gak lucu. Done ya semuanya. Walaupun tutorialnya gak lengkap, tapi obrolan kita lengkap. Tadi kita sempat bahas soal karya, dimana sebuah konsisten menjadi barang paling mahal dalam sebuah karya. Itu aku setuju banget dengan statement itu, karena aku sendiri ngerasain dalam 1 tahun terakhir ini, dalam aku berkarya itu ada naik turunnya. Ada kadang kita sorry berisik gitu ya, ada pas kita sering-seringnya berkarya, tiba-tiba kita dapat omongan, iya lo ngapain sih berkarya kayak gitu. Terus buat kita kayak, iya ngapain gitu. Kita berkarya kayak gitu emang ada manfaatnya atau enggak. So, buat kalian yang baru start mulai untuk berkarya, dari hal-hal yang kecil, ayo kita berjuang bareng. I need a friend, aku butuh teman buat berkarya, buat berjuang bareng, buat jadi entah besok ke depannya kayak gimana. So, jadi gitu aja sih videonya dari aku. Jangan lupa buat stay safe teman-teman di sana, di luar sana yang harus keluar, harus pakai masker, kalau bisa double masker, terus tetap jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Terus pokoknya semuanya harus dilakuin karena itu udah yang terbaik buat kita. Dan selalu buat berdoa, minta sama Tuhan yang terbaik buat kita gitu. Untuk next video mungkin aku bakalan bikin kayak gini lagi, karena kebetulan aku suka makeup. Dengan makeup aku tuh kayak yang lebih lebih self love lagi gitu. Jadi aku suka kalau disuruh bikin video-video kayak gini. Terus ngobrol juga aku suka, karena baru begini di rumah aja, aku nggak punya temen, aku sendirian, kuliah udah selesai, maksudnya udah UAS, jadi tinggal tunggu semester depan. Jadi kayak yang aku harus
ngobrol tapi nggak tahu ngobrol sama siapa gitu kan. Jadinya ya udah, kita bikin video aja, bikin karya, bikin sesuatu yang bisa bermanfaat buat banyak orang. So jadi gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram aku di @rindarmd. Jangan lupa juga buat subscribe, like, and comment di bawah. Aku harus bikin makeup apa lagi. So, jangan lupa ya follow Instagram aku. Bye bye, see you in the next video. See you semuanya. Stay safe.